Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Daulay, angkatan 37, peserta laksar tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan mencoba memaparkan mind mapping saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme tugas agenda 2 saya. Ini adalah pemaparan mind mapping akuntabilitas saya secara keseluruhan yang terdiri dari 4 poin, yaitu konsep, mekanisme, konteks, dan PNS yang akuntabel. 1. Konsep. Akuntabilitas ialah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, yang terdiri dari 5 aspek. 1. Sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Adanya laporan. 4. Adanya konsekuensi. 5. Memperbaiki kinerja. Dan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Konsep sendiri juga membahas tentang tingkat akuntabilitas dan jenis akuntabilitas. Poin yang kedua yaitu mekanisme. Mekanisme akuntabilitas yang dibahas yaitu dimensi, alat-alat, lingkungan kerja, dan framework. Sebagai ASN, kita harus memiliki lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan. Poin yang ketiga yaitu PNS yang akuntabel. Sebagai PNS yang akuntabel, kita harus memiliki asas kebijakan dan manajemen ASN, kemudian prinsip ASN dan perilaku ASN yang baik. Kemudian akuntabilitas dalam organisasi. Dalam berorganisasi kita harus transparan, kemudian menghindari praktek kecurangan dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara secara bertanggung jawab, penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah yang relevan, dan menghindari yang adanya konflik kepentingan. Yang kedua, kita akan membahas mind mapping tentang nasionalisme. Ini adalah paparan nasionalisme saya secara keseluruhan yang terdiri dari 4 poin, yaitu nilai Pancasila sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang kedua, sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik ialah yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Prinsipnya customer driven government yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu promotion, implementasi, dan pengawasan dan penilaian hasil. Kemudian dalam mengimplementasikan kebijakan publik, kita memiliki dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut. 2. Sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, kita memiliki wujud pelayanan, yaitu mudah mendapatkan pelayanan, memperoleh pelayanan yang wajar, perlakuan dan kepentingan yang sama, jujur dan terus terang, dan pelayanan yang bermutu. Sebagai pelayan publik, kita juga memiliki syarat-syarat, yaitu mempunyai standar pelayanan, memuaskan pelanggan sesuai standar yang ada, dan bila belum ada standar operasional kita, maka kita melakukan pelayanan yang prima. Sebagai pelayan publik, kita juga memiliki kode etik, yaitu jujur, cermat dan disiplin, hormat dan sopan, sesuai ketentuan undang-undang, sesuai perintah atasan, menjaga kerahasiaan, menjaga tidak terjadinya konflik, melaksanakan tugas dengan disiplin. Yang terakhir yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Aspek persatuan sesuai dengan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ASN, kita harus mempunyai peran menciptakan damai, yaitu netral dan adil, mengayomi dan tidak diskriminatif, dan bisa menjadi sebagai figur teladan. Sekian pemaparan saya ucapkan terima kasih.